Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amin, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025, program studi Sejarah Kebudayaan Islam dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Video praktik pembelajaran dilaksanakan di kelas 3 MI Ma'arif Harjo 2, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan problem-based learning dengan metode mind mapping. Rekaman ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas, kita semua masih diberi kesehatan. Sebelum kita memulai, seperti biasa, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ketuanya pimpin berdoa, teman-temannya mengikuti. Bapak absen dulu. Rifki Syafi Ardani, Widya Nur Khadijah. Baik. Mas Nasril nggak berangkat karena sakit ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Anak-anak, kali ini pertemuan ini kita akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, pertemuan yang kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad usia dewasa. Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang. Nabi Muhammad berdagang menjual barang dagangannya Siti Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah ketika umur 25. Sekarang kita akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi
Muhammad, yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah peserta didik dapat menceritakan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW pada penerimaan wahyu pertama sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap gigih dalam menghadapi tantangan era digital. Rubrik penilaian nanti akan diambil dari hasil feedback atau dari kerja kelompok, hasil kerja membuat mapping, yaitu mendapat nilai maksimal yaitu nilai 3 apabila isi sangat sesuai, informasi lengkap dan benar, secara tepat dan rinci, kemudian menunjukkan komitmen nyata untuk meneladani, itu akan mendapat skor maksimal 3. Oke. Nah, anak-anak, sekarang apakah anak-anak tahu kapan Nabi Muhammad menerima wahyu? Bagaimana peristiwa turunnya wahyu pertama terjadi dan mengapa hal itu menjadi awal dari tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana pengangkatannya? Siapa yang mengangkat? Menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Di mana turunnya wahyu pertama? Di Gua Hiro. Di mana Gua Hiro itu? Seperti apa? Gua Hiro terdapat di Mekah, di sebuah gunung yang tinggi, jauh dari pemukiman. Gunung itu namanya Gunung Jabal Nur. Kemudian ini Gunung Jabal Nur. Gua Hiro dari dalam gua. Kemudian paling kanan itu adalah pintu masuk Gua Hiro yang sampai saat ini masih ada, masih lestari dan banyak orang yang berkunjung di Gua Hiro tersebut. Anak-anak sudah pernah ke sana? Dereng? Ingin ke sana? Di Mekah, siapa yang ingin pergi ke Mekah? Siapa yang ingin mengelilingi Ka'bah? Ya, maaf, Nabi Muhammad itu ini digambarkan cahaya, ya. Tidak boleh digambarkan seperti semaunya, tidak boleh. Cahaya. Tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqah atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing.
Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahan nus atau menyendiri di Gua Hira yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal batu gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hira. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hira sebagai tempat untuk bertahan nus. Pertama, letak Gua Hira jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, bacalah wahai Muhammad, aku tidak bisa membaca. pada saat itu Jibril mendekat beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan ikapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah wahai Muhammad, aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekat Muhammad sampai dadanya terasa susah, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah wahai Muhammad, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah wahai Muhammad, apa yang harus aku baca? Makanya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelidiknya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal Pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup dan bagaimana kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang diikat. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Nah, itu silahkan salah satu membaca, temannya mendengarkan, ya. Silahkan dimulai. Salah satu baca, ini yang baca siapa? Ayo mulai. Yang kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4, 5, ya silakan. Sekarang silakan anak-anak keluarkan spidol pewarna. Silakan mulai membuat mind mapping. Kemarin. Ya. Ingat ya, nanti kejelasan materinya itu di masuk penilaian. Silakan dimulai. Ya, tinggal dulu. Silakan dimulai. Pakai pensil dulu. Waktunya hanya 20 menit. Silakan.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, sekarang waktunya untuk membawa ke depan. Silakan. Siapa yang mau maju dulu? Kelompok 3 dulu aja. Yuk. Kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu biar tambah semangat. Allah termasuk surat Makkiyah ayat 1 sampai 5. Jadi surat ini adalah ayat Yuk. Sudah kasih tepuk tangan dulu. Demikian presentasi dari anak-anak. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi. Untuk kegiatan terakhir yaitu mengisi lembar refleksi. Nah, nih. Tiga menit lagi. Pastikan sudah terisi semua. Yo. Duduk dulu ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini tentang materi wahyu pertama yang turun Rasulullah Nabi Muhammad selesai sampai di sini semua. Dari belajar, insya Allah kita akan mendapat nilai yang baik, mendapat ilmu, menjadi anak yang soleh-solehah. Demikian untuk pembelajaran ke depan yaitu tentang wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Itu pertemuan selanjutnya. Sekian dari Pak Guru. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.